Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke altcoins. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa gua akan ngomong dulu bahwa cara termudah dan termurah untuk mendukung TC adalah dengan cara mempost sebentar videonya dan like our video, ya. Oke, kita bisa lihat di sini market koreksi 0,5% dalam 24 jam terakhir. Total market cap dibandingkan dengan tadi pagi nggak terlalu berbeda jauh di 2,56 triliun US dollars. Bitcoin dominance turun sebesar 0,14%, volume meningkat sebesar 31,89%. Untuk BNB terjadi koreksi 0,5%, Solana kurang lebih kalau kita bulatkan rally 1%, XRP koreksi 0,5%, Dogecoin koreksi 0,36%, Toncoin rally 1%, dan Cardano 0,6% kalau kita bulatkan. Ya, jadi overall pada hari ini market masih cenderung mengikuti pergerakan, ya bukan pergerakan ya, bisa dibilang tidak ada pergerakannya dari BTC gitu ya. BTC sebenarnya kalau mau dibilang volatile, kemarin volatile ya, tapi hanya weak saja. Daily close-nya masih di daerah situ. Jadi dia itu seperti terjebak di antara 70.000 sampai 67.610. Jadi ini sekarang adalah main price range dari Bitcoin ya. Seperti yang gue bilang di video gue dari beberapa hari kemarin ya, ini penentuan apakah Bitcoin akan pecah struktur ya, pecah struktur dan mulai jadi bearish, atau jangan-jangan ini hanyalah konsolidasi sementara untuk membuat higher high lagi. Ini kondisinya bisa dibilang mirip sekali seperti di Mei awal di sini ya, dimana sebelumnya kan lower low, lower high, lower low, lower high, dan kita ya kalau masih bearish waktu itu adalah lower low lagi. Tetapi ternyata dia malah membuat suatu lower high, konsolidasi, dan membuat struktur yang lebih bullish gitu. Nah ini literally vice versanya dari ini ya, kebalikannya gitu ya. Nah jadi kalau kita lihat di sini, kalau sampai daily close di bawah dari 67.610, artinya secara shorter term dia mulai bearish karena low, lower high, dan lower low kalau sampai dia daily close di bawah dari 67.610 begitu ya. Jadi lumayan penentuan nih apakah Bitcoin bisa bertahan atau enggak ya. Tentunya kalau kita pengen scenario lebih bullish ya, harapannya adalah kita daily close di atas dari 70.000. Dan angka 70.000 ini cukup tricky ya. Kita bisa lihat dari beberapa data sebelumnya, setiap kali Bitcoin daily close di bawah dari 70.000 mulai terjadi pelemahan tren seperti di sini, dan di sini ya. Yang paling signifikan mungkin di sini nih ya, dia secara drawdown itu sampai ke sini arguably ya, yaitu 18% lah ya. Jadi penentuan ya. Oke, next kita akan lihat ke ini ya, lebih ke ya ini harus remind lagi, gue harus remind lagi resiko resesi ya. Resiko resesi ini mungkin buat elu yang setiap hari nonton DCWT udah hafal ya. Oh iya bang, siap, udah hafal resiko dari resesi. Tetapi lagi-lagi DCWT ini cukup banyak orang-orang yang masih belum subscribe, dan cukup banyak orang-orang yang seperti masih baru. Jadi masih banyak yang bertanya, hah, resiko resesi emang ada apa? Nah, jadi masih banyak yang belum terbukakan matanya ke situ, begitu ya. Jadi kita akan tetap bahas resiko resesi ini. Bisa dibilang cukup mirip seperti kondisinya itu di, ini bisa-bisanya salah ya. Ini harusnya balance sheet. Oke. Nah, resiko resesi ini kondisinya mirip seperti di 2020, di mana waktu itu kita ingat ada zaman-zaman Covid ya, nggak kerasa itu udah cukup lama ternyata ya. Nah, jadi itu masa-masa di mana interest rate tinggi, balance sheet sedang turun ya. Nah, jadi lihat kondisinya tuh sangat mirip seperti sekarang. Interest rate tinggi, balance sheet sedang turun. Nah, ini antara dua, soft landing atau hard landing. Hard landing kita akan dapat resesi atau krisis seperti di sini ya. Soft landing, to be perfectly honest, kita nggak punya data soft landing ya. Lo bisa lihat sendiri, ini kita pakai data indeks ya, indeks Bitcoin. Sampai data terlamanya kita nggak punya data gimana dia saat soft landing. Kita selalu punya datanya saat dia hard landing begitu. Kalau kita ngomongin secara teorinya, soft landing mungkin koreksi Bitcoin nggak perlu terlalu dalam begitu ya. Mungkin bisa berhenti di bawah support band, mungkin bisa jebol sedikit di 50 ribuan ya, itu lebih likely ya, karena
walaupun tidak sampai hard landing alias soft landing, itu masih kemungkinan akan terjadi pelemahan. Karena soft landing itu bukan berarti tidak ada pelemahan ekonomi ya. Ada pelemahan di ekonomi di US tetapi tidak sampai resesi gitu ya. Nah, kalau hard landing, data terakhir di sini gue udah sampai hafal itu drawdown 70%. Wah, Bang, pasti 70% nggak? Nggak ya. Nggak bisa ada yang namanya pasti. Apalagi kita ingat juga market cap di sini itu signifikan lebih kecil dibandingkan dengan sekarang. Kalau kita bulatkan ini di angka 10.000 ya, berarti sekarang tuh 7 kali lebih besar. Ya, sekarang di sekitar 70.000 lah kalau kita bulatkan. Ya, maka dari itu, kemungkinan Bitcoin bisa lebih bertahan kalau sampai hard landing pun. Nggak sampai harus 70% ya. Tapi lagi-lagi, masih bisa jauh lebih parah kalau sampai hard landing. So, buat lo yang punya pemikiran, gua mau all in, wah hajar aja nih ya, banyak yang bilang bakal pom-pom ya. Hati-hati, hati-hati. Kita masih ada resiko yang cukup besar yang harus lo pertimbangkan. Jangan sampai lo all in, ujung-ujungnya waktu kalau sampai dia benar-benar masuk ke hard landing ya, resesi itu ngedam, lo ujung-ujungnya panik dan cut loss ya. Seperti analogi boxing yang sering gua bahas di DCWT ya. Pukulan yang bikin lu KO dan gak bangun lagi itu adalah pukulan yang lu gak siap kena. Bukan yang paling kuat. Yang lu gak siap kena, pas kena udah tamat. Lu gak sadar tiba-tiba udah bangun di rumah sakit. Nah mirip. Bisa dibilang drop yang paling drop yang paling bikin lu keluar dari market, stres dan seterusnya adalah drop yang lu gak siap itu drop. Berarti apa? Ya lu berpikir bahwa pasti ngepump. Ya lu all in, lu over leverage. Saat itu terjadi, hancur. Itu yang paling gue sering lihat dari komen-komen ya dibandingkan dengan cycle yang kemarin lah. Ya cycle kemarin banyak orang yang hancur tuh kenapa? Karena all in di pucuk gitu. Jadi saat dia drop mentalnya udah hancur. Nah, waktu mentalnya hancur ya sudah ujung-ujungnya cut loss. Itu mending kalau cuma cut loss. Kadang-kadang gini, udah drop cut loss naik sedikit padahal itu suatu higher low ya. Suatu lower high, dia FOMO lagi masuk, drop lagi, cut loss lagi. Dan itu terjadi berulang-ulang sehingga dia merasakan cryptocurrency market ini seperti scam gitu. Ya scam karena lu nggak bisa bacanya gitu ya. Oke, next kita geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar overall masih melemah ya, tetapi mulai menemukan support. Supportnya itu di EMA 200 atau di struktur 104,43. Kita lihat nih apakah ini bisa menjadi struktur yang cukup kuat untuk membuat indeks dolar reversal ya, karena kalau sampai reversal ini akan tentunya mempengaruhi juga ke cryptocurrency market. Kalau tiba-tiba indeks dolar mulai menemukan momentum bullish, itu akan membuat Bitcoin sulit untuk naik atau bahkan lebih parah, bukan cuma sulit untuk naik tapi malah bisa koreksi gitu. Jadi kalau lu pengen Bitcoin menguat, lu berharap indeks dolar akan lanjut membuat lower low. Tapi kalau lu pengen kripto koreksi, ya lu berharap dia mulai membuat pemecahan struktur, ya, membuat higher high, gitu, ya. Ini kondisinya mirip-mirip kayak BTC nih. BTC dalam kondisi membuat suatu lower high, ya, lower high dan ada possibility membuat lower low. Indeks dolar juga mirip-mirip nih, dia mulai membuat suatu lower high juga di sini. Nah, kalau sampai terjadi lower low, nah itu akan membuat Bitcoin menguat. Tapi kalau dia membuat suatu higher high, ya, nah di situ Bitcoin akan mulai cenderung lebih koreksi, begitu. Jadi lagi-lagi hari-hari ini adalah hari-hari penentuan nih sebenarnya secara TA. Apakah akan mulai terjadi koreksi yang lebih signifikan di cryptocurrency market, gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Bitcoin dominance juga masih sama seperti tadi. Oh enggak, ada perubahan. Sekarang terbentuk lower low, ya, udah legit terbentuk lower low, walaupun bentuknya arguably masih bisa weak, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sekali lagi ya gue ingatkan, kita itu adalah investor, trader, bukan ahli nujum. Jadi kita nggak bisa tahu market mau kemana. Ya, nggak bisa percis tahu market mau kemana. Jadi hindarilah melihat kebanyakan prediksi-prediksi. Tanggal segini Bitcoin akan, ya lu lihat dari mana gitu, lihat pakai bola magic gitu. Jangan kayak begitu ya. Lu lihat data dan fakta aja. Dan siap dengan 2 scenario gitu. At the end of the day, menurut gue itu yang bikin gue very profitable at the end. At the end gue jauh lebih profitable dibandingkan rata-rata orang gitu. Karena gue siap kalau dia naik maupun gue siap kalau dia turun. Begitu ya. Oke, hari ini kita akan bahas rostersnya. Ada FTM,
Ondo, Solana, Velo, dan Not. Ya lagi-lagi ini semua berdasarkan request lo. Apabila cukup banyak demand-nya kita akan masukkan. Kalau cuma satu, ya sayangnya belum bisa gitu ya. Nah, sebelum kita masuk, disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom dia mulai retest buy limit kedua di MA20. Jadi untuk sekarang yang masih bisa kita pasang adalah buy limit kedua di MA20 dan buy limit ketiga di MA50, atau bisa juga di struktur 0,7446. Itu untuk posisi spotnya. Posisi futuresnya kita lihat besok pagi kalau daily close dari Phantom masih di atas dari MA20. Kita bisa limit posisi long, retest kedua di MA20, otomatis kebuka posisi longnya. Dan target TP kita yang agresif di 0,892. Yang lebih konservatif di struktur yang arguably ini bisa sih jadi satu struktur baru ya. Kita pasang aja ini satu struktur baru di angka 0,8246 ya. Itu kurang lebih untuk di Phantom. Next kita geser ke Ondo. Untuk Ondo dia sepertinya benar-benar mulai menjadikan ini sebagai resisten ya, angka 1,244 ya, walaupun kemarin jadi doji sih ya. Kemarin jadi doji, tetapi tanggal 26 Mei-nya terbentuk suatu shooting star. Ini adalah suatu pola candle yang menunjukkan possibility untuk reversal ya. Ya tentunya reversal dari bullish menjadi bearish begitu ya. Nah, untuk posisi spotnya masih cukup jauh sih ya. Buy limit pertama di 0,976 ya, buy limit kedua di 0,93 dan buy limit ketiga di MA50 di angka 0,86. Itu untuk posisi spotnya ya. Untuk posisi futures gimana nih Bang? Udah retest 1, retest 2. Benar, tetapi strukturnya baru terbentuk literally tanggal 25 dan 26 Mei kemarin. Jadi kalau lu pengen buka posisi short di sini boleh, tapi itu masuknya adalah posisi short yang lebih high risk begitu. Jadi ini untuk risk taker nih posisi shortnya ya. Posisi shortnya berarti kita udah dapat, sekarang masih dalam floating profit sedikit ya, belum terlalu besar. Target TP-nya di mana? Target TP-nya bisa di 0,976 atau di MA20. Boleh pilih gitu ya. Nah, untuk posisi long otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 antara di 0,976 atau di MA20. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 1,2444. Next, kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat di sini ya. Buy limit 1-2 tembus, tinggalan tersisa 3. Kemarin lusa tanggal 26 Mei sempat terjadi retest pertama. Sayangnya tanggal 27 tidak terjadi retest kedua. Jadi sayangnya kita kemarin nggak dapat setup posisi long. Padahal kalau dapat kita udah kena target TP. Lagi-lagi, kalau belum kena ya artinya belum rezeki. Jangan dipaksain ya. Kalau dipaksain ujung-ujungnya lo akan tend to break your own SOP trading lo gitu. Kalau SOP trading lo mulai lo break, itu biasanya pertanda buruk, ujung-ujungnya cut loss lagi
mending cut loss. Ujungnya seringnya liquid begitu ya. Nah, tapi setup yang kita dapat sekarang adalah short karena retest 1 retest 2 di 169,8 kita berhasil dapat ya, retest 1 retest 2, target TP di EMA 20 di angka 163,08 ya. Posisi longnya masih sama seperti kemarin, retest 1 retest 2 di EMA 20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 169,8. Next kita masuk ke Velo. Untuk Velo buy limit 1 tembus, 2 tembus, 2 sekarang ya jadi sama 50 ya, karena memang sama EMA 50 karena memang sudah dekat ya. Jadi yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga, tapi gue baru ingat ada satu struktur yang gue kemarin lupa pasang di sini nih. Nah, jadi buy limit ketiganya naik dari sini jadi ke 0,01447. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini retest pertama sudah terjadi di EMA 50 dan juga di 0,018 ya. Artinya apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 0,01447 ya. Next kita masuk ke NOT. Untuk NOT ini lagi-lagi adalah satu aset yang baru launch ya. Launch waktu itu di Binance dan juga dia ada launch pool waktu itu di Bybit seingat gue ya. Nah, secara struktur lagi-lagi ini resikonya otomatis ini ya, ada resiko catching a falling knife karena baru saja rilis. Dan struktur arguably di daily baru ada satu aja, yaitu di angka 0,004812 ya. Nah, dia kemarin berhasil bounce basically berapa persen ya? Wow, 95% ya. Ya lagi-lagi karena NOT ini secara market cap masih kecil. Kalau gue pribadi gue ada karena memang gue dulu ikutan launch pool dan juga ikutan launchpad ya di Bybit dan juga di Binance gitu ya. Dan kebetulan memang kita juga ya apa ya? Ya karena emang banyak launch pool sebelum-sebelumnya jadi ya beberapa di keep sama gue. Jadi kalau gue pribadi profit ya. Tapi kalau buat lu yang baru mau beli harus ekstra hati-hati dengan risiko itu ya. Posisi spotnya ya simple, satu aja sih di 0,0004812. Waduh bang, kalau yang sekarang gimana? Ya lu lihat abis ngepam begini. Menurut gua nggak worth it resikonya gitu. Tapi kalau lu mau maksa, yang lebih dekat ada nggak bang? Ada sih. Sebelumnya resisten dihajar tembus sehari di sini ya, tanggal 27 Mei kemarin. Baru di retest sebagai support. Ya, jadi mungkin ini juga boleh lah lu pertimbangin untuk menjadi, sorry ini kurang naik sedikit. Jadi buy limit pertama. Jadi buy limit pertama di 0,007656 ya. Itu untuk posisi spot di NOT. Untuk posisi futuresnya sekarang karena masih sangat baru, mungkin setupnya juga masih belum lengkap lah. Jadi untuk NOT, kalau lu memang masih tertarik untuk dibahas ya boleh komen terus di bawah. Nanti gue mungkin akan bahas lagi di DCWT selanjutnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi kedua. Sekali lagi gue ingatkan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.